Bismillahirrahmanirrahim. 9 Juni 2025. Saat ini kita berada di depan Puskesmas Gele dan kita akan melakukan perjalanan menyusuri jalan raya antar kecamatan Ruas, Kecamatan Talawa Barat Laut dan Kecamatan Talawa Barat. Dari Gele ke Bobong, dari kecamatan tetangga ibu kota kabupaten menuju ke ibu kota kabupaten. Namanya Kecamatan Talawa Barat Laut menuju Kecamatan Talawa Barat, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini adalah simpang 4 menuju ke Desa Lede di jalan raya antar kecamatan Ruas Bobong Gele Lede. Ini ke arah Lede ini, yang ini ke arah Puskesmas Gele. Ya, yang ini ke arah kantor camat dan ke arah gunung. Ini ke arah Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan ke sosial media Anda. Ini sudah ada tumpukan batu lagi, kita tidak tahu tujuannya untuk apa ini. Ya, ini salah satu, inilah wujud jalan raya. Jalan raya di kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Sana kantor camatnya. Dan beberapa kantor yang tak berguna. Cuacanya mendung tebal ini, kita tidak tahu mau tembus Bobong atau tidak ini. Ini juga jalan menuju ke arah Desa Gele. Di ujung jalan sana ada Masjid Miftahul Jannah. Seperti ini jalannya. Sudah 22 tahun menjadi daerah otonomi baru sebagai Kabupaten Kepulauan Sula dari 2003 sampai 2013, sebagai Kabupaten Pulau Taliabu dari 2013 sampai hari ini 9 Juni 2025. Wujud jalan seperti ini, jalannya berlubang di tengah jalan, dibelah oleh air. Ya, kemudian ada tumpukan batu yang tidak tahu tujuannya untuk apa. Wah, ini suasana mendung tebal ini, saya tidak tahu tembus ke Bobong hari ini atau tidak ini. Seperti ini wujudnya. Ya, habratu. Saya sudah berada di ujung Desa Gele Onemai, ibu kota Kecamatan Talawa Barat Laut. Dan ini adalah jalan setapak kerabat beton di ujungnya. Di depannya sudah jalan lumpur menuju ke arah Desa Salati dan Beringin. Nah, ini kita tidak tahu mau lewat mana ini. Ya, nanti di atas saya akan video lagi. Ini saya harus konsentrasi di sini dan saya tidak bisa membuat video melintasi lumpur. Ini adalah jembatan di ujung Desa Onemai seperti ini. Jembatan di atasnya lumpur dan air mengalir. Ada air dan lumpur di atas jembatan dan sudah jadi hutan. Ya, beginilah kondisi kecamatan terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Salah satu bagian pada ruas jalan Gele Salati. Ada kolam di tengah jalan di bawah pohon mangga. Ini adalah jalan ruas Salati Beringin. Ada lautan lumpur yang
sudah 22 tahun jadi daerah otonomi baru, tidak pernah mau ditimbun walaupun hanya dengan damato putih. Ya, pernah ada upaya pembangunan rabat beton tapi tidak dikerjakan dengan baik. Akhirnya lumpur ini seperti ini terus menerus, tidak pernah ada perbaikan. Ya, jadi banyak mobil yang rusak akibat kondisi jalan ini. Lihat bemper depan ini sudah retak. Waalaikumsalam. Ini adalah air Waibua ini, air Waibua. Jembatannya macam ini. Ini sudah 22 tahun Kabupaten Sura dan Taliabu. Bentuk jembatannya seperti ini. Ini dari ibu kota kabupaten kurang lebih cuma 20 km atau 19 km saja ini. Dekat sekali. Sungai ini terbentuk akibat luapan air Beringin Jaya di depan sana. Di sana ada sungai besar. Ini luapannya kalau banjir di sini juga jadi lautan di sini. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada upaya normalisasi dan pembangunan jembatan yang layak dilintasi oleh manusia. Lihat bentuknya. Itu darurat masyarakat yang bikin ini, bukan pemerintah daerah. Walaupun PNS, pejabat, kadis, kabak, kabit, dan beraneka macam jenis jabatan itu melintas di sini. Ini ruas jalan Waibua ke Bawang. Waibua tadi saya sudah lewati di sebelah utara, dan ini menuju ke Bawang, Kasango, Keramat, Kilong, Bobong. Jalannya seperti itu. Ya, dalam suasana mendung yang terkesan akan hujan deras ini, saya terus bertahan dalam memvideo jalan-jalan rusak di ruas Nggele Bobong, dua kecamatan yang bertetangga dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang hanya berjarak sekitar 26 km. Dua kecamatan yang berdampingan itu. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada upaya pengaspalan. Penimbunan dan pengaspalan ini harus ditimbun, ini kurang lebih 1 meter baru diaspal. Kalau tidak, tempat ini kalau hujan ini tenggelam. Dan harus ada sistem drainase yang baik. Drainase selebar 20 meter ke laut soalnya. Dari sana Waibua itu harus 20 meter ke laut. Dan diganti rugi tanamannya orang, lahannya orang dibayar. Jangan main rampok begitu. Alhamdulillah kita sudah berada di Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, pas depan kantor Koramil, dan saat ini kita mampir makan bakso dulu di rumah makan depan kantor Koramil. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di seputaran Jalan Poros di Desa Kilong menuju kantor bupati. Kantor bupati di gunung ini. Ini mungkin rencana jalan menuju ke Desa Keramat ini, jalan baru. Itu jalan menuju ke laut. Ya. Inilah bentuk jalan raya menuju kantor bupati dan menuju ke kota Bobong. Ya, seperti itu. Jalan poros menuju kantor bupati dan sekaligus menuju ke kecamatan tetangga di sebelah utara dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Bentuknya berkolam-kolam. Ya, di sebelah kiri ini ada aliran air yang tidak mau dinormalisasi. Ya, kita katakan tidak mau karena masa anggaran ratusan miliar tiap tahun tidak bisa dinormalisasi. Ya, periode yang kemarin ini ada pinjaman di Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara senilai 115 miliar. Juga tidak bisa menormalisasi sungai ini. Ini tempat lintasan air di kala hujan. Ya, seperti ini. Di sana kantor Bupati Pulau Taliabu. Jalannya dari sini lurus.
baru belok kiri naik gunung. Kita sedang berada di jalan aspal yang dibangun oleh anggaran Impres tahun anggaran 2023. Di depan sana jalan yang menggunakan anggaran dana alokasi khusus. Ya, setelah kita melewati garis putih putus-putus marka jalan putih di tengah ini, kita akan masuk di jalan yang dibangun menggunakan anggaran dana alokasi khusus. Kurang lebih 700 meter, itu nanti kita hitung sebentar. Nah, yang garis putih ini jalan Impres di masa Presiden Joko Widodo. Pada saat ada video viral di berbagai daerah, beliau mengirim bantuan ini berupa jalan Impres dari desa Kilong sampai di sini, misalnya daerah Banai, dari Kilong ke Banai di perkebunan cengkeh yang disebut dengan perkebunan Banai. Nah, kita akan menyusuri jalan yang dibangun dengan dana alokasi khusus, diperkirakan sekitar 700 meter. Kita bisa lihat dari jumlah tiang listriknya. Ya, ini tiang listrik yang pertama. Oke, kita hitung. 1. Tiang listrik yang pertama. Oke. 2 tiang listrik 50 meter ya. Tiang listrik yang kedua, nah, sudah 50 meter. Tiang listrik yang ketiga sudah 100 meter. Tiang listrik yang keempat ini tiang listrik yang ke 5, berarti tiang listrik yang berat sudah 200 meter. Nah, ini tiang listrik yang ke 6, tiang listrik yang ke 7, tiang listrik yang ke 8, tiang listrik yang ke 9, tiang listrik yang ke 10, tiang listrik yang ke 11, yang ke 12, tiang listrik yang ke 14, tiang listrik yang ke 15, tiang listrik yang ke 15, tiang listrik yang ke 16, tiang listrik yang ke 17. Selesai jalan aspalnya, hanya 17 tiang listrik. Nah, selanjutnya jalan tanah yang di Sirtu. Andai kata pemerintah daerah Pulau Taliabu berupaya membangun jalan biar cuma seperti ini, biar cuma tanah Sirtu kerikil seperti ini, ya ini kan tanah campur dengan batu pecah dari Sulawesi Tengah. Ini sudah cukup lumayan, walaupun cuma seperti ini sampai di desa Gelelede sudah lumayan. Jaraknya cuma sekitar 25 km mungkin dari ujung jalan Sirtu ini, sudah sampai di desa Lede atau di desa Toduli. Walaupun dengan hanya tanah Sirtu seperti ini sudah alhamdulillah, terima kasih banyak. Jangan hanya janji dan hasilnya cuma jalan lumpur. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita sudah berada di Simpang 4 Desa Beringin Jaya. Di depan ini sebelah kanan rumah makan Mas Randi, sebelah kiri jalan menuju Beringin. Dan ini jembatan Desa Beringin Jaya di Sungai Beringin Jaya. Jembatannya miring ini. Oke, sebelah selatan miring kanan. Telusuri perjalanan ini, ikuti, kita akan melihat jalan trans antar kecamatan ruas Simpang 4 Desa Beringin menuju ke
Desa Salati. Nah, ini simpang 4-nya ini. Ini jalan menuju Beringin, ini jalan menuju ke Salati, ini jalan menuju ke Perkebunan Rata. Di sini ada alat berat yang sudah 1 tahun mungkin parkir sini. Alat berat rusak. Ya, jalannya seperti ini. Berlumpur. Ya. Ini pernah disirtu dengan tanah kapur putih, ya, ini contoh. Andai kata satu tali abu keliling pakai tanah kapur putih begini, ini jauh lebih baik daripada sama sekali tidak ada. Ya, tapi pemerintah daerah Pulau Taliabu, jangankan mau isi tanah kapur putih begini, mau dibenahi sedikit-sedikit saja setiap tahun tidak mau. Masyarakat dibiarkan menderita, berjalan di lumpur-lumpur, dan mereka naik speed mewah dengan kapasitas 250 PK, 4 buah yang digantung di belakang speed. Ya, seperti ini jalannya. Berkolam-kolam. Lihat. Ya, di depan ini yang lebih parah lagi, sesudah deker ini. Ya. Ruas Beringin Gele cuma 3 km, sudah 22 tahun menjadi daerah otonomi baru, tidak pernah mau diperbaiki. Nah, di sini yang mulai parah ini. Ya, bulan lalu di sini ada mobil yang tenggelam dalam lumpur ini. Ya, sudah banyak kali sebenarnya. Dan ini sudah mulai ditimbun oleh para sopir. Iya, diperbaiki oleh para sopir. Sopir mobil pick up. Ya, yang banyak melakukan kerja gotong royong di sini para sopir mobil pick up. Ini mereka coba isi tanah Damato di sini. Ini upaya dari para sopir, bukan dari pemerintah. Nah, di depan sana yang paling parah. Nah, ini yang sangat parah, lautan lumpur pada ruas Beringin Salati. Padahal yang parah ini mungkin cuma 500 meter ini. Andai kata pihak pemerintah daerah swadaya saja, barang 100 dump truk mungkin sudah cukup ini, khusus untuk yang berlumpur ini. Tapi tidak ada upaya untuk membenahi jalan ini. Kita coba menyeberang di jalan lumpur ini dengan menggunakan satu tangan supaya kita bisa rekam. Ya. Ini harus berani, termasuk siap HP jatuh di PC di lumpur ini. Aduh, itu. Ya, tapi saya sudah gunakan sepatu jungle boot sehingga ketika ada kendala maka kaki yang harus mengamankan. Ya, ada motor ini yang duluan masuk di lumpur ini. Oke, kita ikuti belakangnya. Waduh, dalam sekali. Waduh, dalam banget ya. Oke, kita maju lagi. Inilah penderitaan masyarakat di Pulau Taliabu setiap saat. Iya, tiap saat melintas di sini begini keadaannya. Di saat seluruh kabupaten se-Indonesia sudah di jalan aspal yang mulus, di Pulau Taliabu masih seperti ini. Bupatinya pertama adalah bapak, 2 periode, kemudian paman, 2 periode, sekarang anak. Dari satu keluarga sudah masuk periode yang kelima ini. Cuma sekitar 3 km Beringin Gele, tidak bisa diatasi. Oke, ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan ke seluruh sahabat Anda, sosial media Anda. Semoga jalan ini bisa menjadi perhatian mereka yang bertanggung jawab. Kita
Kita sudah berada di Simpang 3 menuju Gele Onemai Salati. Di jalan menuju desa Onemai lewat depan Madrasah Aliyah Negeri. Jadi jalan menuju desa Onemai Gele lewat di perkebunan masyarakat, jalan poros, jalan raya, jalan logistik antar kecamatan. Ini desa Salati. Ada jalan rabat beton yang gagal. Proyek gagal tahun 2022. Ya, kita akan melintas di jalan ini.